Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, pasar saham Indonesia kembali mendapat tekanan setelah MSCI ini membekukan indeks sementara pergantian kepemimpinan di OJK dan Bursa Efek Indonesia ini menambah ketidakpastian bagi investor. IHSG pun tercatat mengalami fluktuasi yang memicu kekhawatiran tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi masyarakat luas. Dan tekanan ini menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana volatilitas pasar saham mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat seperti UMKM, buruh, dan petani. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap kestabilan ekonomi nasional dan juga langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar kepercayaan investor kembali pulih. Untuk menjawabnya, saat ini saya telah terhubung melalui via Zoom bersama dengan pengamat dari Citra Institute, Efriza. Selamat malam Bang Efriza. Sehat selalu. Selamat malam, Mas Ishak. Baik, Bang Efriza, ini kita lihat lagi gonjang-ganjing informasi yang beredar di pekan kali ini ya. Bagaimana dari pengamatan Anda terkait tekanan IHSG saat ini akibat MSCI membekukan indeks dan dinamika kepemimpinan di OJK? Ini apakah bersifat sementara atau dari kacamata Anda risiko ini ada lebih yang serius, Bang Efriza? Ya, kalau melihat apa yang terjadi, saya lihat ini bersifat sementara. Apa yang bisa kita lihat dari bersifat sementara, karena Pak Presiden Prabowo langsung mengusahakan untuk melakukan berbagai perubahan, termasuk juga ada kesadaran dari para pimpinan yang mundur, yaitu dari OJK maupun dari Bursa Efek Indonesia, dan kita melihat pengaruhnya juga tidak begitu besar. Di sisi yang lain, ini juga menunjukkan ada keseriusan pemerintah untuk mengusahakan supaya perekonomian kita, kestabilan ekonomi kita bisa lebih baik dan kita bisa mencapai 8%. Dan ini ditunjukkan dengan sikap Pak Prabowo yang tegas bahwa Danantara nanti juga akan masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya ini adalah sebuah hal yang lumrah untuk menuju kepada proses perbaikan itu sendiri. Oke, baik Bang Efriza, tapi menurut kacamata Anda ini ya, dari faktor eksternal dari MSCI ataupun dari internal terkait dengan pergantian pejabat di OJK BI gitu ya, mana yang lebih berpengaruh terhadap volatilitas IHSG saat ini? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi, kita juga bisa berpikir lebih baik bahwa OJK itu mengundurkan diri adalah dua-duanya sama-sama baik. Apakah intervensi pemerintah ataupun kesadaran sendiri. Di mana sama-sama baiknya artinya ada usaha supaya di dalam perekonomian kita bisa lebih baik. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana soal saham, pasar modal, dan semua hal yang terjadi ini membutuhkan waktu yang lebih baik. Dan saya rasa ini adalah sebuah hal yang lumrah dan sebuah proses yang baik, karena banyak pula yang merasakan OJK yang lama, pimpinan yang lama itu memang banyak persoalan, termasuk tentang misalnya investasi bodong maupun persoalan bagaimana perekonomian Indonesia juga sebagai pengawas eksternal itu tidak berperan lebih baik. Dan tentu dengan hal ini ada harapan baru. Bagaimana nanti terjadi kesinambungan antara pemerintah, kemudian OJK maupun lembaga-lembaga terkait yang lainnya. Artinya perekonomian Indonesia ke depannya untuk mencapai 8% itu bisa terwujud sesuai dengan keinginan pemerintah atau presiden. Jadi intervensi atau pengunduran diri ini kita harus mensikapi ini adalah suatu hal yang membawa keinginan perubahan lebih baik. Jadi bukan sebuah hal yang buruk. Oke, baik Bang Efriza, dari tekanan ini kan yang ditakutkan tidak hanya bagi sebagai investor begitu ya, tapi yang paling ditakutkan adalah masyarakat juga terdampaknya seperti apa gitu ya. Bagaimana tekanan pasar saham ini berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi UMKM, buruh, dan juga para petani, Bang? Ya, kalau melihat apa yang terjadi, rakyat atau masyarakat melihat bahwa saat ini perubahan
kesusahan ekonomi atau tekanan ekonomi tidak terlalu berdampak luas kepada masyarakat, tidak terlalu langsung berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dan kita melihat bagaimana Pak Purbaya sebagai Menkyu, ia begitu yakin bahwa IHSG yang anjlok ataupun ada persoalan ekonomi saat ini hanya bersifat sementara. Dan solusinya sudah dicari dengan cara yang mundur nanti pasti akan diganti, dan solusinya juga untuk MSCI ini bagaimana pemerintah maupun DPR RI akan berusaha mempertemukan atau berusaha mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat. Dan ini adalah bentuk ketegasan dari Pak Presiden Prabowo sendiri untuk menyelesaikan dinamika ekonomi yang ada yang bermain lah dalam tanda kutip, sehingga intervensi itu diperlukan. Dan itu hal yang saya rasa hal lumrah, artinya ada kesadaran dari Pak Presiden untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke, baik. Bang Efriza, kalau tadi Anda sempat mengatakan tidak terlalu berdampak begitu ya, tapi dalam kondisi kenyataannya saat ini kan sudah terlihat di sekeliling kita gitu ya, terkait dengan masalah bentuk kenaikan harga kebutuhan pokok, kemudian juga yang kita lihat juga harga emas juga sekarang melambung tinggi gitu. Apakah ini juga bagian dari instrumen daripada kondisi yang terjadi saat ini, Bang Efriza? Iya, kalau melihat bagaimana harga kebutuhan pokok ini, tentu ini adalah korelasi dari kita akan menyambut bulan Ramadan, sisi yang lain bagaimana kondisi dari iklim, dan yang ketiga juga kita sebelumnya juga Natal dan Tahun Baru. Artinya itu masih ada dampaknya. Namun intervensi dari pemerintah, khususnya dari kementerian ini diperlukan. Untuk apa? Untuk menekan kenaikan harga tersebut. Dan berikutnya, bagaimana dengan kondisi harga emas? Saya rasa harga emas yang naik itu memang sangat fluktuatif dan mengikuti perkembangan yang bukan hanya di Indonesia, tapi juga perkembangan di dunia. Dan kita melihat ini tidak juga dalam hal ini menjadi sebuah respon kecemasan bagi publik. Yang penting adalah ketegasan dari Pak Presiden dan kejelasan sikap dari para menteri-menteri di Kabinet Ekonomi Pak Presiden. Tentu saja mereka sebagai pembantu Presiden Prabowo harus benar-benar menunjukkan sebuah itikat bahwa urusan ekonomi, urusan kelas atas, urusan yang lebih bersifat pasar modal maupun saham ataupun IHSG ini tidak berdampak terhadap masyarakat. Kelas menengah tidak mengalami dampak yang fatal. Dan ini harus dilakukan dengan intervensi pemerintah maupun intervensi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya dengan melakukan tadi bagaimana pasar, operasi pasar, dengan melakukan berbagai upaya untuk penurunan harga. Dan begitu juga memberikan bantuan kepada para petani misalnya dan segala macam. Ini saya rasa lebih konkret bagi masyarakat kecil ketimbang kita meributkan ataupun memperdebatkan IHSG anjlok tapi kita tidak mempercayai pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini. Oke, baik. Jadi kunci adalah percaya dengan terhadap pemerintah terkait dengan apa yang akan dilakukan untuk solusi ke depan begitu ya. Tapi Bang Efriza, kalau tadi kita sempat bilang ini kan jangka pendek begitu ya, tidak lama begitu ya. Nah, di jangka pendek ini kan pasti ada juga beberapa kelompok yang terdampak begitu ya. Menurut Anda, ini siapa kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak jika tekanan pasar ini berlangsung lebih lama nantinya? Dan apa mereka bisa yang harus dilindungi untuk mereka begitu, Bang? Iya. Tekanan yang paling besar tentu saja adalah para pemilik modal dan tentu mereka yang dalam hal ini berada di ekonomi kelas atas. Dan tentu mereka punya cara atau strategi menghadapi kondisi yang saat ini terjadi. Jadi mereka tentu punya sekat-sekat ataupun punya solusi mengatasi persoalan tersebut. Dan tentu ini adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Susno Juwaji, bahwa pertemuan antara kelompok oposisi dengan pertemuan antara Pak Prabowo saat itu, intervensi pemerintah adalah ketika mengetahui
IHSG anjlok, Pak Prabowo menyatakan ia membutuhkan pemimpin atau kepemimpinan yang baru, baik itu di OJK maupun di BEI, dan ini tentunya menjadi sebuah itikat baik bahwa pemerintah mengedepankan kepentingan masyarakat, mengedepankan kepentingan rakyat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka diminta mundur. Dan mereka diminta mundur itu adalah satu sisi tanggung jawab moral, sisi yang lain Oke. bagaimana membangun ekonomi lebih baik dengan secepat kilat. Oke, tentunya dengan adanya hal ini kan kita juga berharap dengan komunikasi pemerintah akan semakin adem begitu ya, agar tidak terjadi kepanikan di luar begitu ya Bang Efriza ya. Tapi menurut Anda, ini langkah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, otoritas terkait untuk menenangkan pasar dalam jangka pendek agar IHSG stabil dan juga ini investor tidak panik begitu? Iya, langkah-langkah yang harus dilakukan saya rasa sudah jelas, sudah dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah menyelesaikan persoalan dengan IHSG anjlok, kemudian ada tanggung jawab moral, ada pengunduran diri, artinya pengunduran diri ini sangat baik. Dan yang ketiga, komunikasi pemerintah juga sangat baik, bahwa ini hanya sementara dan pemerintah juga punya treatment untuk menyelesaikan persoalan ini. Berikutnya juga sudah ada pertemuan dengan MSCI dan di sana juga ada upaya dan antara untuk membantu dan untuk mulai menyehatkan perekonomian Indonesia. Artinya di sini peran-peran dari aktor-aktor yang terkait dengan ekonomi di Indonesia diharapkan lebih baik. Dan tentu kesinambungan ini juga diharapkan ada dukungan dari parlemen. Dan parlemen harus juga mulai untuk mencari atau mempercepat proses pemilihan dari OJK kembali. Dan bagaimana merespon hal itu, saya rasa ini adalah suatu hal yang terbaik. Dan saya memperkirakan persoalan ini tidak sampai kepada kepanikan di masyarakat kelas bawah maupun kelas menengah. Di kelas atas saja masih menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang wajar-wajar saja, dan intervensi dari pemerintah, dari Pak Prabowo itu menunjukkan sebuah kebutuhan untuk mempercepat ekonomi, untuk menjawab persoalan yang selama ini terjadi. Baik, Bang Efriza, tapi kalau kita lihat dari kondisi saat ini kan pasti ada pelajaran yang kita ambil begitu ya. Menurut kacamata Anda ini apa pelajaran dari situasi ini agar pasar modal Indonesia ini tidak terlalu rentan begitu terhadap keputusan lembaga global seperti MSCI di masa depannya nanti? Iya, yang pertama kalau kita melihat banyak pakar-pakar ekonomi menyatakan intervensi pemerintah adalah hal baru tapi memang dibutuhkan. Artinya hal positif yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Yang kedua, memahami persoalan. Apa permasalahannya dan kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Dan itu sudah dilakukan dengan begitu cepat. Artinya IHSG anjlok langsung diikuti dengan tanggung jawab menyelesaikan persoalan perdagangan. Dan yang ketiga adalah bagaimana proses ini tentu harus direspon juga oleh DPR RI, bagaimana DPR merespon supaya persoalan ini bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi sebuah solusi yang terbaik, dan bisa menjelaskan bahwa politik di Indonesia tidak lagi dalam ranah abu-abu atau permainan dari aktor yang semestinya dia berperan menjaga saham misalnya atau perdagangan, tapi mereka malah menjadi sebuah pemain, dan inilah yang beresiko. Dan saya rasa pertemuan antara Pak Prabowo dengan oposisi, dan saat itu juga ada telepon terkait dengan IHSG anjlok maupun OJK, saya rasa ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagaimana Pak Prabowo mengambil solusi, mengambil sebuah masukan dari mereka yang berada di oposisi, yang menjelaskan. Bahkan ada satu hal yang terbaik ketika Pak Prabowo ingin mengedepankan kepentingan rakyat dan mencoba melawan dari polemik ataupun aktor-aktor yang bermain di ekonomi yang menyusahkan rakyat. Jadi kepentingan rakyat itu tetap dikedepankan, dan ini adalah solusi yang terbaik.
Oke, baik. Bang, kalau kita ngomongin masalah terkait dengan langkah strategis, kemudian komunikasi yang baik begitu ya, untuk membuat untuk para investor ini percaya begitu ya. Tapi menurut Anda langkah strategis apa Bang yang harus ditempuh untuk memperkuat kepercayaan investor dalam waktu jangka panjang, termasuk investor domestik dan juga asing? Iya, dalam jangka panjang yang terbaik yang dilakukan adalah pemilihan orang-orang yang tepat. Yang kedua adalah sinergi antara para pembantu presiden maupun yang di luar pemerintahan. Misalnya kita bisa merespon dengan baik dengan adanya Menkyu yang baru Pak Purbaya, kemudian dengan adanya Deputi Gubernur BI yang baru Pak Thomas Djuandono, dan kemudian nanti dengan wajah-wajah baru dari BEI maupun dari OJK. Dan saya rasa wajah-wajah baru itu membawa energi baru, membawa darah baru. Dan Baik. hal yang utama adalah bagaimana proses ini bisa cepat diisi. Dan tentu reshuffle adalah jalan untuk memperbaikinya. Baik, Bang, kalau kita berbicara mengenai masa investor asing gitu ya, apakah mereka sekarang masih menunggu gitu dengan adanya pergantian wajah-wajah baru ini? Karena biasanya dengan wajah baru akan ada kebijakan-kebijakan baru. Apakah mereka tetap bertahan untuk mengawasi situasi Indonesia dulu, baru nanti akan stabil, atau bagaimana menurut Anda? Iya, persoalan investor ini tentu mereka melihat ada dua hal yang pasti akan diperhitungkan oleh mereka. Bagaimana respon cepatnya Pak Prabowo sebagai presiden, dan tentu itu adalah sebuah bentuk ketegasan, sebuah bentuk menjamin bahwa investasi di negeri ini aman. Dan yang kedua adalah tentu pemilihan dari siapa saja yang diletakkan ataupun dipercayanya. Dan ini tentu, yang kedua ini tentu tidak langsung bisa terjadi atau berjalan, dan tentu yang faktor pertama inilah kuncinya. Dan para investor saya rasa tidak terlalu khawatir karena ketegasan Pak Prabowo sudah tampak. Baik. Sebelum saya akhiri, Bang Efriza, harapan Anda dengan adanya kondisi ini ke depannya seperti apa? Silahkan. Harapan saya sama seperti harapan dari rakyat pada umumnya, bahwa pemerintahan ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat lebih baik dalam hal perdagangan, pasar modal maupun investasi bisa berjalan dengan baik, dan pemerintah bisa melawan para aktor-aktor yang bermain dengan cara menyusahkan kehidupan ekonomi rakyat. Dan itu adalah sebuah garansi yang diberikan oleh Pak Prabowo bahwa kepentingan rakyat adalah yang utama. Ekonomi, kemajuan 8% pertumbuhan ekonomi itu juga harus dijaga dengan keseimbangan perdagangan maupun kestabilan ekonomi. Dan kunci dari itu adalah memajukan orang-orang yang tepat, menaruh orang-orang yang terbaik. Jadi saya rasa intervensi pemerintah adalah suatu hal yang juga baik. Dan ini walaupun hal baru, tapi sudah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun ekonomi lebih baik. Baik, menaruh orang yang tepat, menaruh orang yang sangat terpercaya begitu ya. Kita berharap masyarakat, UMKM, dan sektor usaha ini dapat tenang gitu ya, karena koordinasi lintas lembaga difokuskan untuk memastikan ekonomi real ini terlindungi gitu ya. Semoga ke depan komunikasi yang jelas dan terkait dengan kebijakan yang konsisten, ini tekanan pasar bersifat sementara, kepercayaan investor perlahan akan kembali pulih, dan tentunya perekonomian Indonesia, perekonomian nasional akan tetap berada di jalur yang stabil begitu ya. Terima kasih pengamat dari Citra Institute, Bang Efrizal, sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Selamat malam, Bang Efrizal. Selamat malam, Mas Isra. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.